Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bang Amiruddin Channel. Sekarang kita akan membahas masalah pakan jangkrik. Dalam hal pakan jangkrik itu ada dua macam, teman-teman. Pertama itu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami biasanya dari daun-daunan seperti daun singkong, daun ketela, daun pepaya, daun daun eceng gondok, sayur sawi, daun patok besi, batang pohon pisang atau kedebok pisang, dan itu kedebok pisang untuk sarana minumnya. Dan masih banyak yang lainnya guys, kalau salah yang alami, kalau daun-daunan. Dan untuk yang kedua, pakan buatan, yaitu terdiri dari pur ayam yang bisa kita pakai, yang biasa dipakai oleh peternak budidaya jangkrik itu Propan 511. Dan ada juga yang ketiga, itu ada vitamin supaya cepat pembesaran, tapi saya memilih tidak ngasih vitamin, cukup alami saja kalau masalah vitaminnya. Kalau vitamin itu biasanya dipakai supaya bisa mengirit waktu. Rata-rata jangkrik bisa panen itu dari umur 1 hari penetasan sampai 28 sampai 32 hari. Nah, kalau dikasih vitamin, seperti ada vitamin khusus jangkrik, itu namanya kriket jangkrik, atau kita biasanya kasih vitamin ayam, yaitu seperti Vitachix, kita campur di air baru kita semprotkan gitu teman-teman. Dan untuk kita kembali ke masalah pakan tadi, untuk pakan alami seperti daun singkong, kalau daun singkong kita kasih itu dari umur 1 hari, sampai seperti ini guys. Ini udah umur 1 minggu guys, ya sekitar umur 1 minggu. Jadi kasih daun singkong itu karena struktur daunnya lembut, kita kasih dari untuk anak jangkrik dari 1 hari sampai umur 1 minggu atau 10 hari guys. Nah, kita kasih. Dan kalau untuk daun pepaya seperti ini, karena daunnya agak keras dan seperti ini, daun patok besi. Nah, daun patok besi ini guys, kalau kata orang sini, orang Depok, daun patok besi ini nih, jangkrik senang guys, tapi dia dari umur 20 hari ke atas. Sama daun pepaya itu umur 20 hari ke atas, karena dia struktur daunnya itu agak keras guys. Jadi supaya aman ke jangkriknya, yang itu kita bisa gunakan, biasa digunakan oleh peternak jangkrik. Dan seperti kedebong pisang itu dari umur 1 hari sampai seterusnya sampai panen. Kedebong pisang itu seperti ini guys. Jadi kedebong pisang yang dibelah-belah sebesar ini, terus kita belah 2 lagi guys. Jadi tengahnya harus kelihatan nih. Nah, seperti ini, dibelah 2. Jadi misalnya seperti ini guys ya. Ya, kasih contoh. Kedebong pisang itu begini. Nah, kita belah jadi 2 begini guys. Nah, gitu. Ini kesukaan jangkrik. Dan ini kita setiap hari harus rutin guys. Kita semprot jam 7 atau jam 8 pagi semprot, sampai sore setengah 6 atau jam 6 sore kita semprot, supaya kandangnya agak lembab. Nah, dia udah. Dan makanan yang buatan itu biasanya dari pur ayam Propan 15. Nah, seperti ini. Ini contohnya nih. Ini pur ayam yang kita haluskan. Jadi kita harus kasih halus. Kita blender halus seperti ini, sehalus mungkin, supaya dia bisa mencernanya guys. Ini umur sekitar 20 hari lah ini guys. Ini sudah umur 20 hari.
Nah, terus kandang sebelah ini umur 20 hari. Itu mantap makannya guys teman-teman, itu udah kelihatan lubang-lubang itu. Nah, jadi kita kasih daun pepaya sama daun patok besi seperti ini contohnya, itu dari umur 20 hari ke atas. Ini banyak di dalam nih sembunyi, banyak sembunyi. Nah, seperti ini banyak sembunyi di dalam ini. Jadi pakan pur ayamnya setelah kita kasih tempat seperti ini, kasih tempat. Nah, makanannya juga kita tabur di sekeliling permukaan kandang, kita taburin begitu guys, supaya anak jangkriknya dapat makan merata gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi makanan pakan jangkrik untuk budidaya jangkrik pada umumnya itu ada dua macam, yang alami dan yang buatan. Alami seperti daun-daunan tadi, dan kita juga sering kasih buah pepaya muda. Itu dari umur dari menetas sampai panen, itu juga menjadi bahan minumnya dia, bahan makanan dan bahan minum seperti halnya gedebong pisang ini. Cuma saya tidak memakai itu guys karena udah ada gedebong pisang, jadi terlalu banyak nanti ya. Nah, itu yang biasa kita pakai. Jadi makanan alami yang daun-daunan yang sering dipakai oleh peternak jangkrik itu daun singkong, daun ketela, daun pepaya, buah pepaya, daun eceng gondok, sayur sawi, daun patok besi, dan batang pohon pisang atau gedebong pisang sebagai sarana minumnya. Kalau bahan pakan buatan itu pur ayam yang paling sering pakai, yang paling cocok itu Propan 15. Nah itu guys. Dan vitaminnya kalau saya nggak pakai vitamin guys, karena ini mengatur jarak panennya aja guys. Soalnya kalau kita pakai vitamin itu bisa sampai 22 hari 25 hari itu udah panen. Tapi kalau yang tidak pakai vitamin itu 28 hari sampai 32 hari panennya guys. Karena kita atur jaraknya ya, dengan penjualan kita atur supaya tidak terlalu banyak terlalu cepat panennya, jadi nggak bentrok sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kita udah atur caranya seperti itu. Itulah teman-teman tadi yang bisa saya jelaskan masalah makanan jangkrik. Tolong jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng untuk berlangganan karena akan ada video-video berikutnya. Dan jangan lupa di like dan share, dibagikan ke teman-teman yang lain lewat Facebook dan Instagram. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang lain yang pingin beternak jangkrik. Sebenarnya masih banyak peluangnya guys. Kalau kita mau berusaha, kita bisa, karena peluang masih besar guys, teman-teman sekali, masih besar. Apalagi daerah Jabodetabek ini peluang ternak jangkrik masih besar. Kalau kita mau cari penjualannya, kita tinggal nyari penjual pakan burung. Makanan jangkrik ini biasanya untuk makanan burung, anak burung dan makanan ikan, dan kadang juga dipakai untuk bahan mancing guys, mancing mania. Jadi peluang bisnisnya masih besar. Kalau kita pengen mulai, silakan cari cari informasi di pasar-pasar burung. Nah,
kalau dia mau ada penampung. Biasanya setiap pasar burung tuh ada penampungan, ada apa namanya, tengkulak yang menampung hasil panen budidaya jangkrik. Nah, kita tinggal apa namanya, tinggal cari informasinya di sana. Begitu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe serta like dan share, dan tekan tombol lonceng untuk berlangganan. Semuanya gratis guys, dan kita akan tampilkan video-video yang selanjutnya. Kita akan bahas tuntas masalah budidaya jangkrik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.